Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai mineral kalsium, klor, kalium, magnesium, dan besi, dan fungsinya di dalam tubuh manusia. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul yang diampu oleh Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, MSI. Boleh di slide, boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 beranggotakan saya sendiri Nur Aini Solihat dengan NIM 13076211022 dan rekan-rekan saya. Nama saya Pursiul Jafni dengan NIM 13076211074. Dan saya Sabrina Salsabila dengan NIM 1307621013. Nah, sebelum membahas mengenai mineral lebih lanjut, kami akan membahas pengertian dan juga klasifikasi mineral terlebih dahulu. Nah, jadi mineral itu merupakan padatan senyawa kimia homogen, non-organik atau anorganik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Mineral ini merupakan semua unsur kimia yang terdapat di dalam jaringan hidup, di dalam tubuh manusia maupun hewan, kecuali karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Mineral terdapat di dalam jaringan hidup yang disebut sebagai mineral esensial, di mana mineral esensial itu merupakan mineral yang menjadi bagian dari struktur molekul seluler, enzim, dan hormon yang berperan di dalam metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi mineral, di mana jika dibedakan berdasarkan jenisnya, mineral itu terbagi menjadi dua, ada mineral organik dan juga ada mineral anorganik. Mineral organik yaitu mineral yang dibutuhkan dan berguna bagi tubuh yang terdapat di dalam makanan. Sedangkan mineral anorganik yaitu mineral yang tidak dibutuhkan dan tidak berguna bagi tubuh yang terdapat di dalam bebatuan. Nah, sedangkan jika dibedakan berdasarkan bentuknya, mineral itu terbagi menjadi dua, ada mineral makro dan juga ada mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar lebih dari 100 gram per harinya, yang terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan juga kalium. Nah, sedangkan mineral mikro itu merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana kadarnya itu kurang dari 100 gram per harinya, seperti besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan juga fluor. Boleh di next. Nah, pertama kami akan membahas terlebih dahulu mengenai mineral kalsium atau unsur Ca. Nah, kalsium ini merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia yang berada pada jaringan keras seperti tulang dan juga gigi. Kadar kalsium atau Ca di dalam tubuh manusia itu berkisar antara 1,5 sampai dengan 2% dari berat badan manusia itu sendiri. Sebagian besar kalsium disimpan oleh tubuh dan tidak dibuang melalui urin maupun feses. Nah, sumber dari kalsium sendiri itu yang pertama ada dari susu dan juga hasil olahannya, ikan yang dimakan dengan tulangnya, udang, kerang, kacang-kacangan, dan hasil olahannya, daun singkong, serta makanan lain yang mengandung kalsium. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada manfaat kalsium di dalam tubuh manusia. Yang pertama, kalsium itu berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya, kalsium juga berperan sebagai bagian integral dari struktur tulang manusia. Kalsium juga mengatur pembekuan darah dan juga sebagai katalisator reaksi biologis di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kalsium berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot dengan interaksi protein, yaitu aktin dan juga miosin.
Kalsium juga berperan di dalam fungsi saraf, tekanan darah, dan fungsi kekebalan, serta dapat meningkatkan fungsi transport membran sel, stabilisator membran, dan juga transmisi ion melalui membran organel sel. Boleh di next. Nah, metabolisme kalsium di dalam tubuh manusia itu yang pertama, kalsium itu berasal dari makanan yang kita konsumsi, di mana kalsium akan diubah bentuknya dari padat menjadi cair oleh kandungan asam di dalam lambung. Nah, dari lambung, kalsium itu akan diserap oleh usus, di mana prosesnya itu jika kalsium dalam usus tersebut berjumlah banyak, maka akan langsung diarahkan ke pembuluh darah melalui proses difusi. Sedangkan jika kalsium hanya sedikit, maka metabolisme dilakukan melalui proses transport aktif, di mana di dalam proses transport aktif ini kalsium harus dibantu oleh vitamin D. Kemudian, melalui aliran cairan tubuh, termasuk aliran darah, kalsium akan dibawa untuk disimpan di dalam tulang. Nah, selanjutnya ada gangguan yang diakibatkan karena kekurangan dan juga kelebihan kalsium. Yang pertama, akibat dari kekurangan kalsium itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat atau mudah rapuh. Pada usia lanjut, dapat saja terjadi osteoporosis, tetani, ataupun kejang. Sedangkan akibat kelebihan dari kalsium itu dapat mengakibatkan batu ginjal atau gangguan ginjal, serta gangguan absorpsi mineral lain seperti konstipasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putno. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada mineral klor dengan rumus Cl. Nah, jadi klor ini merupakan anion utama cairan ekstraseluler yang banyak terdapat di dalam cairan cerebrospinal, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan juga terdapat dalam lambung dan juga pankreas. Nah, klor ini dalam darah terkandung 60% yang berbentuk NaCl. Lalu kadar klor dalam tubuh manusia itu normalnya berkisar 0,15% dari berat badan. Dan sumber dari makanan yang dapat kita temukan kandungan klor ini diantaranya adalah garam dapur, ikan laut, telur, hati ayam, susu, dan kacang-kacangan tertentu seperti kedelai dan kacang merah. Lalu untuk manfaat dari klor itu adalah memelihara keseimbangan cairan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, memelihara suasana asam dalam lambung, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya, membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh, dan yang terakhir mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Lalu untuk metabolisme dari klor ini adalah yang pertama absorpsi dan ekspresi klor dilakukan di dalam usus halus bersama dengan natrium. Lalu klor ini secara normal masuk ke dalam sel darah merah dari cairan interstisial ke dalam lumen usus halus melalui transporter Na+, K+, atau 2Cl- di membran basolateral. Lalu klor ini akan disekresi dalam lumen usus halus melalui kanal yang diatur oleh berbagai protein kinase. Kemudian klor akan diekspresi melalui urin. Lalu pada klor ini terdapat akibat dari kekurangan dan juga kelebihan klor di dalam tubuh. Untuk kekurangan dari klor ini bisa menyebabkan muntah-muntah, diare kronis, keringat berlebihan, dan nafsu makan yang menurun. Lalu jika kelebihan klor dalam tubuh, maka akan menyebabkan muntah-muntah, edema, dehidrasi, dan juga kejang. Lalu ini yang ketiga ada mineral kalium dengan rumus K. Jadi kalium ini adalah ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium juga bisa dijumpai dalam bentuk suplemen tablet dan cairan suntik seperti potassium chloride dan potassium L-aspartate. Lalu kadar kalium normal dalam tubuh manusia itu berkisar
3,7 sampai 5,2 milimol per liter. Lalu untuk di dalam bahan makanan yang bisa kita jumpai, kalium ini banyak terdapat dalam kacang merah, kentang, kismis, aprikot, bayam, brokoli, alpukat, jeruk, pisang, air kelapa, tomat, kacang almond, ayam, dan salmon, yogurt, dan lain-lain. Untuk manfaat dari kalium itu sendiri adalah memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa. Bersama kalsium, kalium ini akan berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Lalu kalium ini juga sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi serta sintesis glikogen dan protein dalam sel. Lalu kalium juga berperan dalam pertumbuhan sel. Metabolisme dari kalium ini adalah kalium diabsorpsi dengan mudah di dalam usus halus. Sebanyak 80-90% kalium yang dikonsumsi akan diekspresi melalui urin, selebihnya akan dikeluarkan melalui feses dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Taraf kalium normal dalam darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuan menyaring, mengabsorpsi kembali, dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubuh ginjal. Lalu ada akibat dari kekurangan kalium dan juga kelebihan kalium di dalam tubuh. Untuk akibat dari kekurangan kalium bagi tubuh adalah menyebabkan lemas lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, dan konstipasi. Lalu untuk kelebihan mengkonsumsi kalium di dalam tubuh, akibatnya adalah melambatnya detak jantung dan juga mengakibatkan gagal jantung hingga berujung kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sabrina Kalsabila. Oke, selanjutnya ada mineral magnesium. Oke, boleh di next. Magnesium atau Mg. Magnesium merupakan mineral terbanyak kedua dalam cairan intraseluler setelah natrium. Magnesium 60% terdapat pada tulang dan pipi. 26% di antara lainnya terdapat di otot dan di jaringan lunak, dan sisanya terdapat dalam cairan tubuh. Magnesium ini sendiri bersumber pada makanan, di antaranya ada kacang mete, kacang almond, kacang hitam, tahu, coklat hitam, bayam, roti, ikan, daging, dan produk olahan susu lainnya. Kadar magnesium atau Mg normal dalam tubuh manusia itu berkisar pada 1,7 sampai 2,3 mg per desiliter. Oke, boleh di next. Adapun manfaat dari magnesium diantaranya fungsinya dalam otot untuk metabolisme karbohidrat sebagai aktivator enzim dalam sistem glikolitik. Lalu yang kedua berperan penting dalam sistem enzim dalam tubuh. Lalu yang ketiga ada mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dalam email gigi. Lalu yang keempat ada katalisator dalam reaksi biologis termasuk metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat serta dalam sintetis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA di dalam semua sel jaringan lunak. Oke, boleh di next. Oke, adapun metabolisme dari Mg itu sendiri, yang pertama Mg terutama diabsorpsi di dalam usus halus, kemudian kemungkinan dengan bantuan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Lalu yang kedua, pada konsumsi Mg yang tinggi, hanya sebanyak 30% yang diabsorpsi. Sedangkan pada konsumsi rendah sebanyak 60%. Lalu yang ketiga, absorpsi Mg dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang dipengaruhi absorpsi kalsium, kecuali vitamin D tidak berpengaruh. Lalu yang keempat, bila kadar kalsium di dalam makanan turun, maka absorpsi Mg akan meningkat. Oke, boleh di next. Adapun akibat dari kekurangan dan kelebihan dari mineral magnesium diantaranya akibat kekurangan magnesium yaitu gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal, disfungsi syaraf, kram dan kelemahan otot, hipertensi, dan osteoporosis. Lalu akibat kelebihan magnesium belum diketahui secara pasti, namun kelebihan magnesium bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Oke, boleh di next.
Oke, mineral selanjutnya adalah zat besi atau Fe. Zat besi tersimpan dalam sel darah merah dan otot, serta selalu dirombak dan dibentuk setiap hari. Banyak dijumpai dalam bentuk tablet tambah darah karena fungsinya dalam mengurangi gejala anemia. Mineral zat besi ini bersumber pada makanan seperti daging, ayam, ikan, telur, serealia tumbuk, kacang-kacangan, organ seperti hepar, jantung, dan limfa. Lalu ada kuning telur, gandum, kurma, bayam, tebu, dan lain-lain. Lalu kadar besi atau Fe ini normal dalam tubuh manusia berkisar pada pria 18 sampai 270 mikrogram per liter, lalu pada wanita 18 sampai 160 mikrogram per liter, dan pada anak-anak 7 sampai 140 mikrogram per liter. Jadi next. Oke, ada manfaat dari zat besi atau Fe ini. Yang pertama, menjaga tekanan osmotik dalam cairan intraseluler, membantu mengaktifasi reaksi enzim seperti pirufat kinase yang dapat menghasilkan asam pirufat dalam proses metabolisme karbohidrat. Lalu mengatasi anemia, mencegah risiko kelahiran prematur, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan fungsi otak, menjaga kinerja fungsi otot, dan berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ya, belajar next. Adapun metabolisme dari Fe itu sendiri, yang pertama, zat besi dari makanan diserap ke usus halus, kemudian masuk ke dalam plasma darah. Selain itu, ada sejumlah zat besi yang keluar dari tubuh melalui tinja. Lalu yang kedua, di dalam plasma berlangsung proses turnover, yaitu sel-sel darah yang lama, sel-sel darah yang lama akan digantikan dengan sel-sel darah yang baru. Lalu yang ketiga, jumlah zat besi yang mengalami turnover setiap hari berkisar hanya uh, 35 mg dari makanan, hemoglobin dan sel-sel darah merah yang sudah tua, lalu diproses oleh tubuh agar dapat dipergunakan kembali. Oke, boleh di next. Adapun akibat kekurangan dan kelebihan dari zat besi itu sendiri, yang pertama akibat dari kekurangan zat besi diantaranya sesak nafas, jantung berdetak lebih cepat, kelelahan, sulit fokus, anemia, nyeri ketika menstruasi, bibir pecah-pecah, iritasi mata, dan kerontokan pada rambut. Lalu akibat dari kelebihan zat besi itu sendiri, gangguan pada jantung seperti hemokromatosis jantung. Oke, boleh di next. Adapun referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi berikut. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.